Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salam dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT. Saya Pastor Freddy Jahadin SVD. Hari ini Selasa 1 November 2022. Hari ini kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Kita memohon para kudus untuk mendoakan kita. Injil hari ini diambil dari Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Kita diingatkan bahwa kesetiaan pada Kristus menghantar kita kepada kebahagiaan kekal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan sabdanya, marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk selalu setia kepada Engkau dan ajaran-Mu. Kami mohon berilah kami kekuatan dan kesabaran agar apapun tantangan yang kami hadapi, semuanya dapat kami hadapi dengan baik. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kesetiaan pada Kristus menghantar kita kepada kebahagiaan kekal. Hari ini kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Gereja mengajak kita untuk menghormati para kudus, baik mereka yang sudah diakui secara resmi oleh gereja maupun mereka yang belum diakui
tetapi semuanya sudah masuk dalam persekutuan para kudus di surga. Dalam syahadat para rasul, kita sebut semua para kudus ini adalah persekutuan para kudus. Mereka semua telah mempercayakan dirinya kepada Yesus Kristus dan disucikan oleh darah Anak Domba Allah. Pekerjaan para kudus di surga selain memuji dan memuliakan Tuhan adalah berdoa untuk kita yang masih hidup dan berziarah di dunia ini. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, para kudus adalah orang-orang yang selalu setia pada Tuhan selama hidupnya. Kini mereka dikaruniai kebahagiaan untuk selama-lamanya di surga. Mereka sudah menghayati dan mengamalkan ajaran Kristus dalam situasi apa saja selama di dunia ini. Kini mereka dikaruniai mahkota kehidupan oleh Tuhan dalam kerajaan surga. Dalam kitab Wahyu, bab 2 ayat 10, Tuhan berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Jadi, barang siapa yang selalu setia kepada Kristus dan menjalankan perintahnya selama berziarah di dunia ini, akan dimahkotai kehidupan dan akan diberi kehidupan abadi dalam kerajaan surga. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, ngomong tentang kesetiaan, pikiran kita tidak akan terlepas dari perjanjian yang sudah kita ikrarkan kepada pribadi yang kita imani, yaitu Yesus Kristus, dan ketaatan kita pada ajaran dan perintahnya. Pada waktu kita menerima sakramen permandian, waktu itu kita diminta untuk berjanji kepada Tuhan di hadapan imam. Imam bertanya kepada kita yang mau dibaptis atau wali baptis kita, "Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi?" Maka kita menjawab, "Ya, kami percaya." Percayakah saudara akan Yesus Kristus? Kita menjawab, "Ya, kami percaya." Sanggupkah saudara, percayakah saudara akan Roh Kudus? Ya, kami percaya. Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, kami sanggup. Para kudus di surga sudah menghayati dan mengamalkan janji mereka dan kini menikmati buah kesetiaan mereka. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita semua masih dalam perjalanan menuju rumah Bapa. Cepat atau lambat, kita pun akan dipanggil Tuhan. Setiap kita pasti selalu merindukan agar satu waktu kita pun akan tinggal bersama Bapa dan para penghuni surga. Pertanyaan untuk kita, apakah kita tetap dan selalu menghayati dan mengamalkan apa yang sudah kita ikrarkan kepada Tuhan sewaktu kita dipermandikan? Apakah kita tetap dan selalu setia kepada Yesus Kristus dan menjalankan tugas dan perintahnya? Kita berdoa, semoga kita pun selalu setia kepada Kristus dan tekun menjalankan tugasnya, sehingga kelak kita boleh berbahagia
bersama Kristus dalam kerajaan surga. Kita memohon para kudus dan Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.